Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita jumpa kembali dalam kajian pagi Hipnoterapi Kolbu, yaitu kajian menata pikiran, sehatkan mentalmu, kuatkan fisikmu. Baik ya sahabat-sahabat semua ya. Kita coba untuk lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Tentunya kita awali dulu dengan doa ya teman-teman semua ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, berikanlah kepada kami kepahaman atas ilmu tersebut, dan ya Allah, terimalah amal-amal kami semua berdasarkan ilmu yang ditambahkan olehmu dan kepahaman yang engkau berikan kepada kami semua. Amin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabbi, lapangkanlah dada kami ini, wa yassirli amri, mudahkanlah semua urusan kami yang didasarkan atas kelapangan dada kami tersebut. Kemudian juga ya Allah, lancarkanlah lisan kami, berikanlah kepada kami kebijakan sehingga orang-orang bisa engkau pahamkan atas apa yang kami ucapkan, atas apa yang kami maksudkan, atas apa yang kami tujukan terhadap apa-apa kebaikan yang ingin kami sampaikan kepada mereka ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat semua, bagian ketiga ya, ini dari pembahasan stres dan sakit ya. Oke, saya ingin reminding dulu dua pertemuan yang lalu secara sekilas saja tentang masalah stres dan sakit ini. Baik, mudah-mudahan di bagian ini pembahasan tentang stres dan sakit itu selesai ya sahabat-sahabat ya. Oke baik, saya akan ulas sedikit dua pertemuan yang lalu ya, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki banyak aspek di dalamnya. Nah, aspek itu meliputi aspek biofisik, yaitu secara fisiologis, organ yang ada di dalam tubuh kita, yang ada pada tubuh kita ini, itu adalah aspek biofisik. Kemudian juga aspek psikis yang meliputi emosi dan perasaan serta berbagai program pikiran di dalamnya. Ya, jadi aspek psikis ini meliputi banyak faktor ya, emosi, kemudian juga perasaan, ada yang disebut dengan belief ya. Belief itu adalah salah satu program pikiran berupa apa yang kita percaya, apa yang kita yakini tentang sesuatu hal ya. Tapi boleh jadi yang kita percaya dan kita yakini selama ini itu belum tentu benar. Nah, disinilah yang kita perlukan adalah membuka pikiran kita, open mind. Ya, gitu ya. Nah, seringkali sahabat-sahabat semua ya, seseorang itu tidak mau membuka pikirannya. Sehingga pada akhirnya belief yang selama ini dipercaya yang sangat merugikan dirinya itu pada akhirnya tidak kunjung teruninstall, tidak kunjung terhapus. Itu saja terus yang dipakainya dan itu akan selalu merugikan dirinya. Karena apapun yang sudah menjadi program pikiran pada akhirnya dia akan menjadi suatu kenyataan. Nah, di sini perlu kelapangan dada. Itulah kenapa kita tadi berdoa. Robis rohli sodri ya. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ini. Nah, ketika dada kita lapang, bisa membuka hal-hal baru ya, bisa membuka pikiran kita untuk masuknya hal-hal baru yang itu akan jauh lebih baik bagi diri kita, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Wa yassirli amri. Gitu loh ya, sahabat-sahabat semua ya. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Nah, urusan kita akan menjadi mudah apabila dada kita lapang. Dada kita itu bisa lapang apabila kita betul-betul mau membuka diri terhadap
pemikiran-pemikiran orang lain yang itu kita coba renungkan dulu, kita coba fahami dulu, kita coba dengarkan dulu. Oh iya ya, jangan-jangan belief yang selama ini saya simpan itu adalah belief yang keliru, program pikiran yang salah gitu ya. Contoh ya, banyak sekali hal-hal yang eh, belief yang seolah-olah itu benar, padahal itu tidak tepat. Dan ini seringkali munculnya dari mitos-mitos, dari omongan-omongan, dan kemudian terinstalah di dalam pikiran. Seperti itu ya. Oke, itu adalah aspek psikis, emosi, perasaan, ada belief di sana, yaitu program pikiran yang merupakan suatu kepercayaan, suatu keyakinan, sesuatu yang kita percaya sebagai sesuatu yang benar. Padahal setelah kita analisis dengan lebih baik dan lebih baik lagi, itu ternyata tidak benar sama sekali. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa belief itu tidak benar, tidak tepat, bahkan merugikan diri kita, maka kita harus berlapang dada untuk mau menginstalnya, menghapus belief itu dan menggantinya dengan belief yang baru, dengan suatu kepercayaan yang betul-betul itu akan membuat kita itu sehat. Contohnya adalah belief tentang ada seseorang itu yang kalau nabrak kucing itu pasti sial. 10 kali dia nabrak kucing, 10 kali pula itu sial. Tapi orang lain, temennya, itu 10 kali nabrak kucing ya nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja. Nah, apa yang terjadi pada dua orang itu? Yang pertama, yang nabrak kucing dan selalu sial itu karena dia menyimpan belief, menyimpan program pikiran bahwa nabrak kucing sama dengan sial. Dari mana program itu muncul, masuk ke dalam pikiran dan terinstal di dalamnya? Dari perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang dia dengar selama ini dari kecil sampai kemudian sampai remaja sampai dewasa. Sehingga terinstalah nabrak kucing sama dengan sial itu menjadi program. Nah, kalau sudah menjadi program di dalam pikiran, yang terjadi adalah itu akan muncul secara otomatis. Gitu ya, ibaratkan kita punya program di smartphone kita, di komputer kita. Programnya adalah program Word 2007. Kita enter itu Word 2007, yang akan muncul ya adalah tampilannya Word 2007. Nggak mungkin dia akan tampil sebagai Word 2016. Gitu, seperti itu ya. Kenapa kok bisa seperti itu terjadi? Karena pikiran kita memiliki energi dan vibrasi ya. Ya, pikiran kita memiliki energi yang dengan energinya itu dia akan menarik berbagai hal, berbagai kondisi, berbagai situasi, berbagai kesempatan dan lain sebagainya yang membuat program itu terjadi. Nah, sedangkan temannya yang ketika nabrak kucing, 10 kali nabrak kucing ya dalam seumur hidupnya itu, dari mulai dia kecil, remaja, dewasa, dia udah 10 kali itu nabrak kucing, tapi aman-aman aja. Nggak ada sama sekali sial. Nah, program pikirannya berbunyi begini. Nabrak kucing sama saja dengan nabrak ayam. Toh sama-sama makhluk hidup dan sama-sama hewan. Kan gitu ya. Nah, sehingga belief-belief yang tidak tepat itu ya perlu dipertanyakan tentunya, dan kemudian setelah dipertanyakan diresapi dengan baik, dianalisis ya oleh kita. Oh iya ya, belief itu adalah belief yang salah yang harus kita ubah. Itu hanya sebagai salah satu contohnya ya, sahabat-sahabat ya, dari sisi aspek psikis gitu ya. Eh, Emosi, perasaan, belief, rule. Rule itu adalah syarat yang ditetapkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri. Nah, tidak jarang sahabat-sahabat saya menemukan kasus ya,
klien-klien saya yang mengalami anxiety disorder dan penyakit psikosomatis, salah satu akar masalahnya adalah di rule ini, gitu ya. Seseorang itu menetapkan rule, syarat yang harus dia eh, dapatkan itu, ya harus dia dapatkan ya, bukan hanya yang harus dia capai, tapi yang harus dia dapatkan itu terlalu berat untuk dirinya. Contoh, ada yang memasang rule begini ya, saya bahagia jika selalu dekat dengan suami saya. Setelah saya telusuri, suaminya pulangnya 1 bulan sekali karena LDR. Gitu, seperti itu. Dia di Bandung, suaminya ada di Batam, pulangnya 1 bulan sekali. Tapi rule-nya berbunyi, saya bahagia jika saya selalu dekat dengan suami saya. Nah, pada akhirnya nanti pikiran bawah sadar itu akan menganggap itu sebagai sesuatu hal yang sangat berat yang tidak akan mungkin dicapai. Dan dengan mekanisme sendiri dari pikiran bawah sadar itu nanti akan membuat orang tersebut menjadi sakit. Tuh ya, kompleks sekali ya pikiran kita ini ya sahabat-sahabat semua ya. Oke. Eh, itu aspek psikis ya, emosi, perasaan, belief, rule, identifikasi diri ada di dalam aspek psikis juga, imajinasi juga. Oh, kalau kita berbicara imajinasi itu ya, dalam Quran surat ya, Al-Hujurat 12 ya, ya betul ya, itu disebutkan bahwa janganlah kamu itu banyak berprasangka kata Allah. Karena prasangka itu buruk bagimu. Nah, sehingga Allah mengatakan itu berdosa. Artinya adalah buruk bagimu gitu. Seperti itu ya. Karena kalau kita berprasangka, prasangka itu kan imajinasi negatif ya. Kalau kita berimajinasi dan kemudian imajinasi itu bertempur dengan realita, ya, ini imajinasi nih, ini kenyataan yang sesungguhnya. Nah, kalau ini beradu imajinasi versus realita, yang terjadi adalah ya, yang menang pasti imajinasi gitu ya. Nah, itulah aspek psikis. Aspek psikis ini kemudian pada akhirnya akan bisa berhubungan secara langsung dengan aspek fisik kita gitu ya.